Syarat sah daripada sholat itu orang yang mengerjakannya harus mengetahui masuknya waktu sholat. Karena itu sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus melihat tanda-tanda masuknya waktu sholat. Apakah sudah masuk atau belum? Kalau kita sudah yakin ada tanda-tanda masuknya waktu sholat sudah masuk, baru kita mengerjakan sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lah tanda-tanda itu adalah tanda-tanda alam yang sudah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada tuntunannya, dan itu adalah mudah, tidak sulit. Karena sering kita sampaikan bahwa ajaran agama ini, ajaran agama Islam itu mudah. Termasuk dalam hal ini cara untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu mudah, yaitu dengan memantau sekitar, memantau perjalanan matahari, dengan memantau bayangan, dengan memantau dengan memantau bintang-bintang. Hanya seperti itu saja. Dalam hadis disebutkan inna khiyara ibadillah alladzina yura'una syamsa wal qamara wal adillata wan nujuma li dzikrillah. Nah, sesungguhnya orang yang terbaik dari hamba-hamba Allah itu adalah orang yang senantiasa dia memantau perjalanan matahari, perjalanan bulan, bintang, kemudian bayang-bayang untuk mengerjakan sholat agar dia bisa melaksanakan ibadah sholat. Itu adalah disebut sebagai khiyara ibadillah, hamba Allah yang terbaik. Nah, karena dia ingin mengerjakan sholat sehingga dia senantiasa melihat tanda-tanda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kitabus salati. As-salatul mafrudatu khamsun. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawali. Al-asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi wa bimiqdari ma yu'adhdhinu wa yatawadda'u wa yasturul awrata wa yuqimus salata wa yusalli khamsa raka'atin wal isha'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil laili wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani was-subhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam pengajian kitab Matnil Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja'. Semoga kebersamaan kita ini menjadi amalan salihan makbulan indallahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang waktu salat. Mari kita baca dan jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawali. Az-zuhru iku waktu zuhur wa awwalu waqtiha lan utawi awale waktu zuhur iku zawalu syamsi lingsire srengenge wa akhiruhu lan utawi akhire waktu zuhur iku idza sara tatkalane dadi apa zillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suci iku mithlahu serupa kulli syai' ba'da zilli zawali ing dalem sause ayang-ayang lingsire srengenge. Wal asru lan asar wa awwalu waqtiha lan utawi awal waktune asar, waktu asar lan utawi awal waktune asar iku aziyadatu tambahan ala dhillil mithli ing atase ayang-ayange padane suwici-wici, saben-saben suwici-wici wa akhiruhu lan utawi akhire waktu asar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar ila dhillil mithlaini tumeka maring ayang-ayang padane
padane loro. Artinya bayangan suatu benda sudah 2 kali lipat. Wa fil jawazilan iku ing dalem waktu jawaz ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Wal maghribu lan utawi waktu wal maghribu lan waktu maghrib wa waktu halan utawi waktune maghrib iku wahidun siji. Wa huwa lan utawi wahidun iku ghurubu syamsi surupe srengenge. Wa bi miqdari malan kelawan kira-kira barang yu'adzinu kang azan sapa wong wa yatawaddau lan wudu sapa wong wa yasturu lan nutup sapa wong al aurata ing aurat wa yuqimu lan jumenengi sapa wong as-shalata ing salat wa yusolli lan salat sapa wong 5 rakaatin ing 5 pira-pira rakaat wal isya'u lan isya wa awwalu waqtiha lan utawi awal waktune isya iku idza ghaba tatkalane wis ilang apa asyafaku meka al ahmaru kang abang wa akhiruhu lan utawi akhir isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ila thulutsil laili tumeka maring sepertelune wengi wa fil jawazi lan iku ing dalam waktu jawaz ila tulu'il fajri tsani tumeka maring metune utawa mledake fajar kang kaping pindho. Wasubuhu lan subuh wa awwalu waqtiha lan utawi kawitane wektu subuh iku tulu'ul fajri tsani iku meledake utawa metune fajar asane kang kaping pindho wa akhiruhu lan utawi akhire subuh fil ikhtiyari utawa akhire waktu subuh fil ikhtiyari ing dalam ikhtiar iku ilal isfari tumeka maring isfar. Nanti kita jelaskan wa fil jawazi lan iku ing dalam waktu jawaz ila tulu'i syamsi tumeka maring meledake srengenge. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Muallif rahimahullah di sini menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Ini sangat penting sekali karena di antara syarat sah dari salat adalah mengetahui masuknya waktu salat. Seseorang yang salat tanpa mengetahui apakah waktu salat telah masuk, dia tidak mengetahuinya, asal salat saja. Pokoknya salat tanpa mengetahui bahwa waktu salat telah masuk, maka salatnya itu tidak sah. Meskipun salat yang dikerjakan itu bertepatan salatnya sudah masuk. Misalnya seseorang salat zuhur, pokoknya asal salat gitu saja tanpa mengetahui bahwa waktu salat zuhur telah masuk. Ngawur dia, pokoknya salat gitu saja. Nah, ternyata waktu zuhur memang sudah masuk. Maka di sini salatnya tetap tidak sah. Kenapa? Karena dia melaksanakan salat dalam kondisi dia tidak mengetahui bahwa waktu zuhur itu sudah masuk. Nah, karena apa? Karena memang syarat sah daripada syarat sah daripada salat itu orang yang mengerjakannya harus mengetahui masuknya waktu salat. Karena itu sebelum kita melaksanakan salat, maka kita harus melihat tanda-tanda masuknya waktu salat. Apakah sudah masuk atau belum? Kalau kita sudah yakin ada tanda-tanda masuknya waktu salat sudah masuk, baru kita mengerjakan salat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lah tanda-tanda itu adalah tanda-tanda alam yang sudah yang sudah dijelaskan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada tuntunannya, dan itu adalah mudah, tidak sulit. Karena sering kita sampaikan bahwa ajaran agama ini, ajaran agama Islam itu mudah. Nah, termasuk dalam hal ini cara untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu mudah, yaitu dengan memantau sekitar, memantau perjalanan matahari, dengan memantau bayangan, dengan memantau dengan memantau bintang-bintang. Hanya seperti itu saja. Dalam hadis disebutkan, inna khiyara ibadillah alladzina yura'una syamsa wal qamara wal adillata wan nujuma li dzikrillah. Nah, sesungguhnya orang yang terbaik dari hamba-hamba Allah itu adalah orang yang senantiasa dia memantau perjalanan matahari, perjalanan bulan, bintang, kemudian bayang-bayang untuk mengerjakan sholat, agar dia bisa melaksanakan ibadah sholat. Itu adalah disebut sebagai khiyara ibadillah, hamba Allah yang terbaik. Nah, karena dia ingin mengerjakan sholat, sehingga dia senantiasa melihat tanda-tanda tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kita mulai dari waktu zuhur. Kenapa kok dimulai dari waktu zuhur? Ya karena sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah itu adalah sholat zuhur. Setelah Rasulullah di malam Mi'raj mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka sholat yang beliau laksanakan pertama kali adalah sholat zuhur. Malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tata cara sholat, dan yang sholat pertama kali beliau praktekkan adalah sholat zuhur. Sehingga urutannya di sini mu'allif juga mengurutkannya berdasarkan itu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Ini urutan dari sisi itunya. Nah, dari sisi apa? Rasulullah pertama kali melakukannya. Karena sebagian ada yang menghitungnya dengan Islam, Isa, kemudian subuh, kemudian luhur, tapi bahasa Jawa ini luhur, kemudian asar, kemudian maghrib. Itu hanya ngepaskan saja. Tetapi urutannya berdasarkan apa yang dipraktekkan, yang dijalankan oleh Nabi, itu mulai dari zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Waktunya di waktu zuhur. Jadi kemarin sudah kita sampaikan bahwa sholat 5 waktu itu adalah sholat yang memiliki waktu. Semuanya dikatakan kitabam mauquta. Jadi kewajiban yang sudah ditentukan oleh waktunya. Bahkan sholat-sholat itu dinamakan dengan waktunya. Sholat zuhur adalah sholat yang dilaksanakan di waktu zuhur. Sholat asar adalah sholat yang dilakukan di waktu asar. Sholat maghrib adalah sholat yang dilakukan di waktu maghrib, dan seterusnya. Nah, ini apa? Ini menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan waktu-waktu itu. Karena kalau sholat dilakukan tidak pada waktunya, misalnya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, ya namanya bukan zuhur. Wong zuhur itu sholat yang dilaksanakan di waktu zuhur, kecuali kalau nanti qadhaan atau jama', itu berbeda. Hadirin rahimakumullah, waktu zuhur itu awalnya adalah dimulai dari wa awwalu waqtiha zawalu syamsi, yaitu bergesernya matahari dari tengah langit. Ketika matahari kita lihat
kita lihat ke atas, matahari itu tuh sudah bergeser dari tengah langit. Ini adalah berdasarkan apa? Yang terlihat oleh kita. Jadi oleh mata kita terlihat matahari sudah bergeser ke arah barat. Dia sudah bergeser dari tengah langit. Asalnya di tengah langit, kemudian dia bergeser berdasarkan penglihatan mata kita. Tidak berdasarkan hakikatnya. Karena hakikat tengah langit itu mana? Kan kita juga nggak tahu mana tengahnya langit. Karena apa? Karena nanti antara kapan dia berada dalam pandangan kita, tengah langit itu kan nggak sama. Misalnya saya di sini misalnya jam 12 kurang seperempat atau jam 12 setengah 12, saya sudah melihat matahari di tengah langit. Tapi orang misalnya di Sumatera sana jam setengah 12, dia melihatnya matahari apakah di tengah langit? Enggak. Kenapa? Karena matahari di sana masih belum di tengah langit. Nah, artinya apa? Di sini bukan hakikatnya matahari itu betul-betul di tengah langit, enggak. Tetapi berdasarkan penglihatan kita di sini, matahari sudah di tengah langit. Maka ketika dia bergeser ke arah barat, sudah bergeser dari tengah langit menuju ke barat, berarti masuk waktu zuhur. Jadi dasarnya apa? Penglihatan kita, bukan dasarnya hakikat daripada matahari itu betul-betul bergeser dari tengah langit. Karena nggak sama nanti hakikat dari tengah langit itu mana? Itu kan kita tidak mengetahuinya. Tetapi di sini berdasarkan penglihatan mata kita terhadap matahari tersebut. Nah, ini bisa diketahui bergesernya matahari dari tengah langit ini bisa diketahui dengan berpindahnya bayangan suatu benda ke arah timur setelah mencapai puncak terpendek, yaitu ketika matahari berada di puncak tertinggi atau berada di tengah langit. Jadi ketika matahari terbit itu kan dari arah timur. Ketika itu bayangan ada di mana? Bayangan ada di arah barat. Nah, kemudian ketika matahari itu berada persis di tengah langit dalam pandangan mata kita, maka dia di situ kalau kita melihat suatu benda, dia mencapai bayangan terpendek. Nah, ketika bayangan itu kita melihatnya sudah bergeser ke arah timur, itu berarti apa? Dia sudah bergeser mataharinya berarti sudah bergeser ke arah barat. Dibuktikan dengan bayangan yang sudah berpindah ke arah timur. Bisa dipahami ya. Ketika matahari itu terbit pagi hari sampai dengan zuhur, bayangan suatu benda ada di arah barat. Ketika bayangan itu bergeser ke arah timur, berarti matahari sudah di mana itu? Sudah bergeser ke arah barat. Nah, ketika itulah maka kita sudah mengetahui bahwa waktu zuhur sudah masuk. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah. Jadi mengetahuinya bahwa matahari telah bergeser ke arah barat, dari tengah langit ke arah barat, itu apabila kita melihat bahwa setelah bayangan suatu benda mencapai puncak terpendek, ketika matahari berada di tengah langit, di puncak tertinggi menurut pandangan kita, dia sudah bergeser ke arah timur. Maka di sini bayangannya itu telah bergeser ke arah timur, maka berarti waktu zuhur sudah tiba, karena itu menandakan matahari telah bergeser ke arah barat. Ini awal dari waktu zuhur. Jika sudah begitu berarti zuhur sudah tiba, sudah masuk.
Kemudian akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan suatu benda itu menjadi sama panjangnya dengan benda tersebut. Wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawal. Jadi ketika bayangan suatu benda itu menjadi sama panjangnya dengan benda tersebut. Ini selain bayangan zawal, maksudnya adalah bayangan ketika matahari bergeser pertama kali dari tengah langit, atau namanya bayangan zawal, dhilluz zawal, atau dalam kitab lain disebut sebagai dhillul istiwa, dhillul istiwa. Jadi ini akhir waktu zuhur. Ketika kita misalnya ini kita taruh benda tadi apa? Ketika matahari terbit dari arah barat, dari arah timur, bayangan ada di sini. Kemudian ketika matahari tepat di atas di tengah langit, maka dia mencapai ada bayangan terpendek. Bayangan terpendek yang itu menandakan setelah itu bayangan akan berpindah ke arah timur. Ada dhillul istiwa, bayangan ketika matahari itu berada di tengah langit, bayangan yang terpendek itu. Ketika bayangan suatu benda itu sudah sama dengan bendanya, ukurannya, misalnya bendanya ini ukurannya adalah 10 cm. Kemudian bayangannya itu sudah 10 cm plus ditambah bayangan terpendek di awal bergesernya matahari, misalnya berapa? Misalnya 2 cm, berarti sudah 12 cm panjangnya bayangan benda tersebut. Maka berarti sudah habis waktu zuhur. Dalam mazhab Syafi'i itu seperti itu. Jadi ini misalnya bayangannya, ini bendanya panjangnya 10 cm. Ketika bayangan suatu benda itu sudah 10 cm ditambah bayangan istiwa, bayangan ketika matahari itu berada di tengah langit, misalnya 2 cm misalnya. Tadi berarti harus dilihat bayangan istiwanya itu berapa, bayangan terpendeknya itu berapa ketika matahari berada di tengah langit tadi. Misalnya 2 cm, jika ini 10 cm, maka berarti ditambah itu 10 tambah 2, 12 cm. Ketika itulah maka berarti berarti waktu zuhur sudah habis. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian para ulama mengatakan jika waktu zuhur itu tiba ketika cahaya matahari sangat panas, maka disunnahkan untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur sampai datang waktu dingin. Ini masalah masalah pelaksanaannya, bukan masalah waktunya. Misalnya ini hanya misalnya, karena setiap daerah kita antara di sini di tempat yang lain itu kan itu berbeda-beda. Misalnya di sini 11:30 itu sudah masuk waktu zuhur. Artinya matahari sudah bergeser ke arah barat dari tengah langit. Dan di waktu itu waktunya sangat panas sekali. Kalau mau melaksanakan sholat zuhur, ini bisa-bisa nggak khusyuk misalnya. Meskipun di akhir pun tetap nggak khusyuk kebanyakan kita. Artinya dia nggak begitu nyaman kalau sholat di awal waktu. Maka di sini para ulama mengatakan disunnahkan untuk sedikit mengakhirkannya. Misalnya nanti kalau sudah kondisinya sudah mendingin, misalnya jam 1 atau misalnya 1:30 sampai kondisinya itu dingin,
nyaman untuk digunakan melaksanakan sholat. Ini jika kondisinya sangat panas. Tapi rata-rata kalau di daerah kita itu kan nggak ada panas. Artinya panas yang sangat itu tidak. Di sini yang dimaksud adalah sangat panas. Seperti ketika di Timur Tengah itu kalau sangat panas kan sangat panas sekali. Apalagi di waktu zuhur, awal zuhur. Nah, kalau di daerah kita itu panasnya ya biasa-biasa saja, tidak tidak sangat panas. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah waktu asar. Nah, mu'allif mengatakan wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyada ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlain wa fil jawazi ila ghurubis syamsi. Jadi disebutkan awal waktunya asar ketika bayangan suatu benda itu melebihi dari panjang benda tersebut. Berarti apa? Habisnya waktu zuhur. Begitu habis waktu zuhur berarti masuk waktu asar. Karena apa? Karena awalnya dikatakan oleh mu'allif, awalnya itu ketika bayangan suatu benda melebihi dari panjang benda tersebut. Artinya apa? Sama dengan benda. Bayangannya itu sama ukurannya dengan benda itu lebih. Karena ditambah dengan apa? Bayangan istiwa tadi. Makanya ibarahnya mu'allif adalah az-ziyadah ala dhillil mithli. Karena tadi habisnya waktu zuhur tadi apa? Bayangan suatu benda itu sama dengan benda itu ditambah, ya kan? Ditambah dengan bayangan dzilil istiwa. Atau di sini bahasanya dengan dzilluz zawal. Nah, ditambah dengan itu berarti kan sama atau berarti kan lebih dari ukuran benda, bayangannya itu lebih dari ukuran benda tersebut. Nah, di sini untuk waktu asar menggunakan ibarah seperti itu. Artinya apa? Begitu habis waktu zuhur maka masuk waktu asar. Nah, sampai kapan? Di sini ada pemilahan, pemilahan waktu. Jadi ada untuk waktu asar ini mu'allif menyebutkan akhir waktu ikhtiar, ada namanya waktu ikhtiar, adalah pada waktu ikhtiar pada waktu asar itu sampai bayangan suatu benda itu 2 kali lipat panjang benda itu. Jadi kalau ini tadi 10 cm, kemudian ketika bayangan benda ini sudah 2 kali lipat, berarti berapa panjangnya bayangan? 20 cm. Ketika bayangan itu suatu benda sudah 20 cm, maka di sini habis waktu ikhtiar. Waktu ikhtiarnya sudah habis. Kemudian yang berikutnya bukan berarti waktu asarnya habis, waktu ikhtiar yang sudah habis. Tapi sholat asar masih bisa dilaksanakan sampai tenggelamnya matahari. Nah, karena para ulama dalam kitab yang lain, kalau di sini hanya disebutkan seperti itu, dalam kitab yang lain para ulama ini membagi waktu asar ini menjadi 5. Menjadi 5. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu fadilah yaitu mengerjakan sholat asar di awal waktu. Itu yang paling utama. Yang paling utama kalau kita mengerjakan sholat asar di awal waktunya. Begitu. Tapi harus memastikan bahwa waktu asar itu sudah masuk. Jangan sampai saking semangatnya waktu asar belum masuk dia sudah sholat. Oh, ini biar dapat waktu fadilah, kemudian waktu asar belum masuk sudah sholat, itu malah nggak sah nanti, tidak sah sholatnya. Tetapi dia memastikan ketika waktu asar sudah masuk, bayangan suatu benda sudah lebih dari bendanya,
ukurannya, maka dia masuk langsung mengerjakan waktu sholat. Maka di sini waktunya namanya waktu fadilah. Nah, kemudian setelah itu ada waktu ikhtiar yang tadi kita sebutkan, yaitu sampai bayangan suatu benda itu 2 kali lipat dari panjang benda itu. Jadi kalau seseorang awal masuk waktu asar langsung sholat, berarti dia sholat namanya di waktu fadilah. Nah, ketika dia sholatnya sebelum bayangan suatu benda itu itu 2 kali lipat panjangnya dari benda itu. Sebelum ini misalnya ini 10 cm tadi, sebelum bayangan benda ini 20 cm, maka dia berarti sholat di waktu ikhtiar. Namanya sholat di waktu ikhtiar, waktu pilihan secara bahasa. Kemudian setelah itu ada waktu karohah, waktu jawaz bila karohah, tanpa ada kemakruhan. Yaitu apa? Mulai dari bayangan suatu benda itu 2 kali lipat dari benda itu panjangnya, sampai isfirar, langit menguning. Ketika melihat ke langitnya sampai menguning, tapi matahari belum tenggelam, maka ini namanya waktu boleh kita mengerjakan sholat asar, tidak ada kemakruhan, boleh kita mengerjakannya sebelum sebelum langit itu menguning. Kalau langit itu sudah menguning, berarti waktu jawaz yang bila karohah tanpa ada kemakruhan itu berarti masih ada. Tetapi jika sudah menguning, maka di sini berarti sudah ada kemakruhan. Namanya waktu jawaz ma'al karohah. Ma'al karohah sudah misalnya sudah langitnya sudah menguning, kemudian dia baru mengerjakan sholat, boleh apa tidak? Boleh, tetapi makruh hukumnya, karena ini sudah mepet sekali dengan waktu maghrib. Sudah sangat mepet dengan waktu maghrib. Tapi selama matahari belum tenggelam, maka itu masih diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah waktu tahrim. Waktu tahrim, waktu yang haram untuk dia mendapatkan dosa jika dia melakukan di waktu itu, yaitu mengakhirkan pelaksanaan sholat sehingga tersisa waktu yang tidak mencukupi untuk melaksanakannya. Masih disebut waktu asar. Misalnya kurang 1 menit sudah maghrib, dia Allahu Akbar, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, sudah masuk waktu maghrib, belum selesai dia sholat. Tadi kan dia berarti ketika takbir tadi asar atau belum tadi? Masih asar atau tidak? Masih asar. Tapi begitu dia dapat 1 rakaat, sudah maghrib, tiba waktu maghrib. Ini namanya waktu tahrim. Dia berdosa kalau dia melaksanakan sholat sudah sampai sangat mepet-pet, sehingga nggak cukup untuk melaksanakan sholat asar. Bisa dipahami ya? Kalau sudah masuk waktu maghrib dia belum sholat, ini namanya berarti sudah nggak ada waktu asar. Jelas dia berdosa, dan dosanya adalah dosa besar, karena ini masuk dalam sahun, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Sahun itu lalai di sini bukan artinya orang yang nggak khusyuk dalam sholatnya, tetapi orang yang mengakhirkan pelaksanaan waktu sholat, nanti ajalah. Kemudian habis waktunya dia belum sholat. Waktu asar misalnya sudah masuk, kemudian dia mengatakan nanti aja saya sholat. Sudah masuk waktu ikhtiar, nanti ajalah saya sholat. Masuk waktu jawaz bil karohah,
bila karohah, tidak ada kemakruhan, nanti saja. Sudah kuning langitnya, masih nanti saja. Kemudian habis waktunya, tenggelam matahari, betul-betul tenggelam matahari, dia baru sholat. Nah, ini namanya apa? Sahun. Dia jatuh kepada dosa besar, dikatakan wail, fawailun. Bagi dia itu azab yang sangat berat jika seseorang melaksanakan perbuatan tersebut. Tapi kalau seseorang masih nanti saja, kemudian dia sholat di waktu apa? Di waktu jawaz ma'al karohah. Misalnya langitnya sudah menguning, dia baru sholat. Tapi cukup dia melaksanakan sholat, selesai. Sudah selesai, 1 menit kemudian azan. Nah, ini namanya apa? Ini dia sholat asar di waktu apa? Jawaz ma'al karohah. Ada kemakruhan di sini karena mepet sekali, meskipun juga nutut juga pada akhirnya. Nah, itu jangan kita terbiasa melakukan sholat yang seperti itu. Nah, karena apa? Karena bisa membahayakan, bisa keterusan. Kalau seseorang itu biasa sholat di awal waktu, lambat-lambat dia akan masuk di waktu ikhtiar. Jika seseorang terbiasa sholat di waktu ikhtiar, lambat-lambat dia akan jatuh pada jawaz tanpa ada kemakruhan. Nah, tapi kalau terbiasa waktu sholat di waktu jawaz ma'al karohah, setiap hari kalau sholat sudah langitnya sudah menguning, sudah mau tenggelam mataharinya. Nah, bisa-bisa keterusan sampai habis waktu. Nah, ini karena itu kita harus berusaha untuk sholat di waktu yang utama. Nah, di waktu yang utama, meskipun kalaupun kita melaksanakan sholat, apakah itu di waktu fadilah, di waktu ikhtiar, di waktu jawaz, bila karohah, ini enggak masalah, tidak masalah, tidak berdosa. Itu yang dinamakan sholat pada waktunya, sholat pada waktunya. Tetapi yang lebih utama itu di sini adalah sholat di awal waktunya. Tapi harus ingat, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa waktu asar itu sudah masuk. Jangan sampai ingin sholat di awal waktunya, ternyata sholat sebelum waktunya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kita masuk pada sholat yang berikutnya adalah sholat maghrib. Mu'allif mengatakan wal maghribu wa waqtuha wahidun. Ini waktu yang paling singkat waktunya. Nah. Wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi wa bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawadda'u wa yasturul awrata wa yuqimus salata wa yusalli 5 raka'atin. Maghrib itu waktunya hanya satu, yaitu tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari, dan dengan ukuran seseorang itu azan, wudhu, menutup aurat, melaksanakan sholat, dan sholat 5 rakaat. Ini adalah waktu maghrib. Itu ukurannya, ukuran perkiraannya. Jadi hanya satu, artinya dia, kalau tadi waktu asar kan 5 tadi, apa rinciannya, pembagiannya. Kalau waktu maghrib itu hanya satu, artinya ini adalah waktu yang pendek. Nah, jadi tidak ada waktu fadilah, tidak ada waktu ikhtiar, tidak ada waktu jawaz dalam sholat maghrib. Nah, yaitu apa? Tenggelamnya matahari. Matahari ini tenggelamnya matahari artinya apa? Tenggelamnya lingkaran matahari seluruhnya. Jadi matahari itu bulat, ketika seluruh bulatan matahari itu sudah tenggelam, sudah tidak terlihat lagi, maka itu berarti telah masuk waktu maghrib. Tapi kalau masih terlihat sedikit, misalnya
Misalnya masih terlihat sedikit saja lingkaran matahari itu, maka berarti belum maghrib. Jadi tenggelamnya matahari artinya apa? Tenggelamnya seluruh bulatan matahari, seluruhnya. Tersisa sedikit pun yang masih sedikit saja yang tersisa masih terlihat, maka itu belum masuk waktu maghrib. Jadi seluruh bulatan matahari. Nah, sampai kapan perkiraannya? Mu'alif di sini menyebutkan perkiraannya adalah ketika bulatan matahari itu tenggelam, kemudian seseorang azan, setelah azan kemudian iqamah, kemudian menutup aurat, melaksanakan sholat 5 waktu. Maka setelah itu waktu maghrib sudah habis. Jadi pendek, waktu maghrib ini pendek. Tetapi meskipun pendek, justru sholat maghrib ini sholat yang jarang orang tidak tepat waktu. Kebanyakan tepat waktu. Kenapa? Karena pendeknya itu, sehingga seseorang dia memperhatikan pelaksanaan sholat maghrib ini. Berbeda dengan sholat isya. Sholat isya ini waktunya panjang sekali, paling panjang. Tapi banyak orang yang nggak sholat isya. Kenapa? Karena panjangnya dia bilang nanti sajalah, nanti saja setelah tidur. Akhirnya dia tertidur dan tidak sholat isya. Itu banyak. Tapi waktu maghrib waktunya cuma 1, tapi justru dengan waktu yang pendek itu banyak orang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi jika tadi itu sudah habis, dia sudah tenggelam matahari, kemudian seseorang itu azan, iqamat, menutup aurat, sholat kira-kira 5 rakaat, maka setelah itu waktu isya sudah masuk. Nah, habis waktu zuhur, habis waktu maghrib. Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini beliau menyebutkan di sini kaul yang lemah ya sebenarnya. Ini yang tadi kita ceritakan ini tadi apa? Pendapat dari Al-Qadhi Abu Syuja. Dalam kitab lain ibarahnya itu tidak seperti ini. Ibarahnya tidak seperti ini. Jadi kalau kita baca tadi apa? Itu disebutkan yaitu sampai perkiraannya seseorang azan, iqamah, menutup aurat, sholat 5 waktu, maka habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Artinya apa? Pendek sekali, sangat pendek sekali. Ini siapa yang menyebutnya? Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab yang kita baca ini. Dan ini adalah pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena pendapat yang selama ini banyak kita pegangi dan disebutkan dalam kitab yang lain. Sebelumnya kita perlu pahami bahwa Al-Imam Syafi'i itu memiliki 2 pendapat yang disebut dengan Al-Qaulul Qadim dan Al-Qaulul Jadid. Al-Qaulul Qadim itu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i berada di Baghdad, di Irak. Sementara Al-Qaulul Jadid itu adalah pendapat-pendapat hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i ketika beliau berada di di Mesir. Nah, Al-Qaulul Jadid secara umum harus didahulukan dari Al-Qaulul Qadim. Itu yang dipegangi secara umum. Meskipun ada beberapa pendapat yang Al-Qaulul Qadim itu bisa juga untuk dipakai. Nah, yang disebutkan oleh secara umum tadi yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja ini adalah sebenarnya Al-Qaulul Jadid. Tetapi para ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini itu kebanyakan mengikuti Al-Qaulul Qadim.
Saya ulangi lagi. Jadi Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Ada al-qaulul qadim, ada al-qaulul jadid. Al-qaulul qadim ketika beliau masih di Baghdad. Kemudian setelah itu kan beliau kemudian hijrah ke Mesir. Nah, beliau kemudian di Mesir, di sana ada yang disebut pendapat-pendapat yang baru, al-qaulul jadid. Secara umum al-qaulul jadid ini yang dipakai, al-qaulul qadim tidak. Tapi ada, tadi kita katakan ada beberapa masalah yang al-qaulul qadim ini lebih diunggulkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Contohnya adalah ini. Contohnya ini. Yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini, Matan Abi Syuja, Matnul Ghayah wa Taqrib, ini adalah al-qaulul jadid dari Imam Syafi'i. Nah, sedangkan al-qaulul qadim itu qaul yang ketika di Baghdad itu enggak seperti ini. Tetapi justru al-qaulul qadim ini yang menurut para ulama mazhab Syafi'i ini justru lebih kuat dan diikuti oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Yaitu apa? Yaitu sampai hilangnya mega merah. Sampai hilangnya mega merah. Ketika mega merah itu sudah hilang, maka berarti waktu maghrib sudah habis. Jadi ukurannya bukan seperti tadi. Kalau ukuran yang disebutkan di kitab ini apa? Begitu matahari, bulatan, lingkaran matahari itu sudah tenggelam, maka dihitung dari situ. Kalau seseorang azan, kemudian qomat, kemudian menutup aurat, sholat kira-kira 5 rakaat, maka habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Sangat pendek sekali. Nah, itu qaul apa? Qaul jadid yang dipegangi oleh Al-Qadhi Abi Syuja dalam kitab ini. Tetapi para ulama mazhab Syafi'i dalam hal ini memakai al-qaulul qadim yang mengatakan apa? Ila maghibi syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah. Nah, kenapa kok para ulama mazhab Syafi'i menggunakan al-qaulul qadim dalam masalah ini, padahal secara umum al-qaulul jadid ini yang didahulukan dari al-qaulul qadim? Karena ada hadis, yang mengatakan, ini rawahu Muslim, dikatakan waqtul maghribi ma lam yaghibis syafaqu. Nah, jadi ada hadis yang mengatakan waktul maghribi malam yaghibis syafaqu. Waktu maghrib itu selama belum hilang mega merah. Nah, selama belum hilang mega merah, maka itu berarti waktu maghrib. Nah, maka dimenangkan karena ada hadis, ada nas. Maka pendapat Imam Syafi'i yang al-qaulul qadim itu yang dikuatkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dianggap yang paling sesuai dengan dalil. Nah, sehingga pada umumnya dalam kitab-kitab yang lain mazhab Syafi'i selain kitab ini itu disebutkan apa? Bahwa waktu maghrib itu ila maghibis syafaqil ahmari, sampai hilangnya mega merah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah, ada beberapa memang nanti dalam kitab ini Matnul Ghayah wa Taqrib ini yang ada perbedaan dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, bukan berarti salah, tidak, tetapi memang ada khilaf di antara para ulama, kemudian beliau memakai pendapat yang berbeda. Nah, seperti dalam masalah waktu maghrib ini. Hadirin rahimakumullah. Sekarang apabila seseorang itu berada di daerah yang di situ ada gunung dan semacamnya, maka dia di sini kan dia tidak bisa melihat tenggelamnya matahari. Gimana dia melihat tenggelamnya matahari?
Sementara apakah ketika matahari itu sudah berada di belakang gunung, maka berarti sudah maghrib? Ya enggak. Kalau gitu enak sekali, cepat ya berarti, karena mataharinya cepat tenggelam di belakang gunung. Misalnya kita di sini ada gunung di barat kita. Itu tenggelamnya matahari itu bukan ketika matahari itu sudah berada di belakang gunung, enggak. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana cara melihat bahwa mataharinya itu sudah tenggelam atau belum? Maka dia melihat ke puncak gunung, melihat ke puncak gunung. Jika cahayanya itu belum hilang, berarti waktu maghrib belum masuk. Dilihat ke puncak gunung. Jika masih ada cahaya matahari di situ, berarti apa? Mataharinya berarti belum tenggelam. Kalau misalnya cahayanya sudah nggak ada di atas puncak gunung itu sudah nggak ada, berarti matahari sudah tenggelam. Itu bagi orang cara melihat waktu maghrib bagi seseorang yang berada di belakang gunung. Di arah baratnya itu ada gunung yang menghalangi dia untuk bisa melihat tenggelamnya matahari secara keseluruhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan pembahasan tentang waktu isya dan waktu subuh. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.